Halo, welcome, dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau melihat dan ngebahas dari Aizen yang tipenya tanker ini ya. Jadi di sini Aizen itu tipenya itu Black Tortoise. Nah, nanti kita lihat ya, apakah Aizen ini akan bisa menjadi tanker masa depan yang bagus atau tidak. Nah, kita lihat dari skill-skill punyanya Aizen Butterfly versi pertama ini ya. Yang pertama kita lihat dari mastery skillnya. Jadi dia itu memberikan damage pada satu musuh, ditambah damage tambahan sebesar 10% dari total HP target, tidak melebihi 200% dari attack-nya si Aizen, dan ada kemungkinan 75% untuk nge-silent target selama satu ronde. Oke, jadi ini dia ultimate-nya. Jadi yang pertama dia itu ngasih damage ke satu musuh, kemudian ditambah damage tambahan sebesar 10% dari total HP target, tidak melebihi 200% dari attack-nya si Aizen ya. Dan juga ada 75% untuk membuat silent. Oke, kita lihat. Tuh, kalian bisa lihat ya, ada 75% untuk bisa ngebuat silent. Oke, dan sekarang kita mau melihat dari ultimate-nya. Jadi yang pertama dia itu memberikan damage ke semua musuh, kemudian Aizen mendapatkan perisai yang setara dengan 20% dari total HP miliknya. Dan juga dia itu memiliki 20% peningkatan block rate selama 2 ronde. Kemudian ketika perisai yang dihasilkan oleh kemampuan ini menghilang, itu bisa memberikan damage pada setiap musuh sebesar 8% dari total HP mereka. Oke, pertama kita lihat dulu dari ultimate-nya ya. Jadi kita lihat di sini Aizen nggak punya shield ya. Jadi yang pertama dia itu serangannya area, kemudian dia itu bisa membuat shield yang setara dengan 20% dari total HP miliknya. Oke. Ultimate, area, kemudian kalian bisa lihat di situ langsung bisa ngebuat shield ya. Kemudian setelah ultimate dia juga bisa memiliki 20% peningkatan block rate selama 2 ronde ya. Oke, jadi sekarang kita lihat aja nih, ketika Aizen ultimate dia tuh bisa ningkatin block rate sebesar 20%. Ultimate, area, membuat shield, dan juga bisa ningkatin block rate ya, atau block chance sebesar 20%. Selanjutnya ketika perisai yang dihasilkan oleh kemampuan itu menghilang, ia memberikan kerusakan pada setiap musuh sebesar 8% dari total HP mereka. Oke, jadi ketika shieldnya si Aizen itu menghilang, maka dia itu langsung bisa ngebuat damage ya ke musuh. Oke, tuh kalian bisa lihat ketika shieldnya hilang, maka musuh itu terkena damage semuanya ya. Itu damage-nya itu 8% dari total HP mereka. Kemudian selanjutnya efek Janpakutonya. Jadi ketika perisai yang dihasilkan oleh kemampuan ini menghilang, ia memberikan kerusakan pada setiap musuh target sebesar 12% dari total HP mereka. Oke, jadi yang tadinya 8% menjadi 12%. Dan juga ada 80% kemungkinan untuk mengurangi ragi target sebesar 250. Kemudian efek Janpakutonya ialah, jadi ketika shieldnya itu menghilang, ada 80% kemungkinan untuk mengurangi ragi target sebesar 250. Tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi ketika shieldnya si Aizen itu menghilang, dia tuh bisa ngurangin ragi musuh sebesar 250. Kemudian yang terakhir kita lihat dari pasif bintang 4-nya. Jadi yang pertama Aizen itu bisa ningkatin red damage reduction sebesar 5%. Kemudian saat Aizen dan kura-kura hitam di lapangan, itu Black Tortoise ya, hero Black Tortoise itu di lapangan, sekutu menerima 15% reduce damage. Nah, saat pertempuran dimulai, Aizen memberikan barisan depan sekutu perisai yang setara dengan 15% dari total HP-nya selama 2 ronde. Oke, jadi kalau shieldnya ini sama kayak pasif bintang 4-nya si Ulquara V2 ya. Tapi di sini kalau kalian komboin sama hero-hero Black Tortoise, maka hero-hero Black Tortoise yang barisan depan itu akan makin tebel lagi ya. Karena di sini untuk setiap kura-kura hitam, dia itu bisa menerima 15% reduce damage. Widih, mantap sekali pokoknya. Oke, dan sekarang kita mau melihat ke dalam pertandingannya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, dia tuh udah kalah 2-0. Nah, ini di pertandingan terakhir, ini pakai combo dari Sosodeno dan juga Aizen Butterfly versi pertama. Nah, itu shieldnya tuh dihasilkan oleh pasif bintang 4-nya si Aizen ya, shield barisan depan. Oke, kita lanjut ke dalam pertandingan. Apakah ini bisa bertahan?
Dan sekarang kita lihat aja apakah Aizen ini bisa bertahan lama. Karena dari kedua pertandingan awal itu udah kalah semua ya. Oke, kita lanjut ke dalam pertandingan. Masih bisa bertahan. Oke, shieldnya tebel. Oke, shieldnya hilang. Udah masuk ronde kedua. Masih belum ada yang mati ya. Oke. Oke, ngebuat shield kemudian ningkatin block chance. Walaupun si Aizen ini nggak bisa nge-heal, tapi kalau buat sisi tanker ini lumayan tebel sih menurut Ani. Aizen yang butterfly ini lumayan tebel. Apalagi kalau kalian komboin sama hero-hero Black Tortoise lainnya. Jadi hero-hero Black Tortoise kalian itu yang barisan depan itu tambah tebel lagi ya. Karena dia tuh bisa mendapatkan reduce damage dari pasif bintang 4-nya si Aizen ini. Oke, masih bisa bertahan. Kemudian kalau shieldnya tuh menghilang, maka shield yang dihasilkan itu bisa ngasih damage ke musuh. Oke, di sini tinggal satu doang ya. Tinggal Baragan, kita percepat aja. Oke, di sini kita percepat aja ya. Oke, sampai ronde ke-9, ini Baragan 1 versus 5 aja masih bisa bertahan ya. Oke, GG parah pokoknya. Jadi kalau kalian pengen main ya kombonya Aizen, Ulquiorra, Baragan itu jadi tanker depan yang sangat tebel. Oke, di sini kalah ya 1-2, tapi berkat adanya si Aizen itu bisa bertahan. Kemudian apalagi kalian komboin sama Ulquiorra V2. Jadi pasif bintang 4-nya Ulquiorra itu bisa ngebuat shield. Kemudian pasif bintang 4-nya si Aizen ini bisa ngebuat shield. Jadi barisan depan itu shieldnya tuh sangat tebel ya. Bisa nggak hilang-hilang shieldnya itu. Oke, kita langsung saja melihat ke dalam pertandingannya ya. Nah di sini sama kayak tadi. Di 2 ronde awal itu kalah ya. Tapi di 2 ronde terakhir apakah dia tuh bisa membalikan keadaan? Dengan adanya Aizen Butterfly yang versi tanker ini. Oke. KJ sini. Widih, KJ sininya juga keren coy. Dia langsung bisa ngebunuh barisan depan. Tapi agak lama sih kalau KJ sini. Karena dia tuh ngekillnya tuh 1-1-1. Jadi butuh 6 ronde ya. Butuh 6 ronde untuk habisin semuanya. Kalau kita memang ngandelin KJ sini doang. Oke, shieldnya itu masih belum hilang-hilang. Si Yachiru pun ngedispel itu nggak bisa ya. Karena dari buff-buff yang ada itu, buff ultimate-nya bisa ningkatin block chance. Kemudian dari pasif bintang 4-nya si Ulquiorra itu buat shield. Dari pasif bintang 4-nya si Aizen itu buat shield. Ya yang kedispel cuma 2 doang. Sedangkan buff-nya itu ada banyak. Jadi shieldnya tuh kalian bisa lihat ketika tadi si Yachiru itu ultimate. Maka dari shieldnya tuh masih ada ya. Oke, dan sekarang kita langsung saja lanjut ke dalam pertandingannya. Nah, kalau kalian pengen jadi inceran Aizen ini lumayan bagus sih menurut Ane. Apalagi kalau kalian tuh komboin sama Ulquiorra V2. Itu sama-sama bisa ngebuat shield barisan depan ya. Nah, kalau satu lagi, nah seumpamanya dari si Unohana itu kalian ganti Baragan Widih. Pokoknya barisan depan kalian tuh udah kayak badak ya. Udah kayak badak. Oke. Kalau nggak ada hero-hero yang bisa ngedispel all-in kayak Lisa ya. Kayak Lisa itu bisa ngedispel semua buff. Nah, itu barusan bisa ngehilangin dari shield-shield mereka ini. Tapi kalau karakter-karakter yang kayak si Yachiru cuman ngedispel 2 doang, itu kayaknya itu nggak mampu loh. Nggak mampu. Oke. Bisa kalian lihat ya. Shieldnya dari tadi itu masih utuh. Widih, keren. Kemudian dari pasif bintang 4-nya Ulquiorra juga, kalau ada hero Black Tortoise, dia kan bisa ningkatin reduce damage. Plus ditambah dengan pasif bintang 4-nya si Aizen ini. Widih, nggak tambah GG gimana coba? Kan kalau dari pasif bintang 4-nya si Ulquiorra kan setiap satu hero Black Tortoise kan dia itu bisa ningkatin 5% reduce damage. 3 hero jadi 15%. Kemudian dari pasif bintang 4-nya si Aizen itu udah langsung bisa ngasih 15% reduce damage ya. Jadi Ulquiorra-nya pun jadi tambah GG lagi, tambah tebel.
Menurut Ane ini cocok sih. Kalau kalian ada niat untuk ambil Aizen ini, cukup bintang 4 itu udah bisa jadiin tanker yang tebel ya. Oke, ultimate. Oke, udah round ke-8. Masih bisa bertahan. Nah, kemudian dari musuh lawan juga, dari si Sodenojo juga keren sih. Masih bisa bertahan sampai ronde ke-9. Oke, jadi itu dia ya pembahasan dari si Aizen Butterfly versi tanker. Jadi menurut Ane karakter ini lumayan cukup bagus untuk kalian ambil, karena ini bisa dikumbuin dengan hero-hero tanker lainnya yang Black Tortoise ya. Hero tanker yang Black Tortoise lainnya. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.